Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan petang. Tergantung Anda nontonnya jam berapa tentunya. Baik, selamat datang di podcast inspiratif sekolah. Ya, PIS ya disingkatnya. Oke, baik. Biasanya, nah podcast-podcast itu pendengarnya ada namanya sendiri seperti itu. Nah, untuk segmen kali ini, saya akan tentukan secara sepihak ya. Penonton atau viewer dari podcast inspiratif sekolah adalah Sopis, sobat podcast inspiratif sekolah. Yeay, tepuk tangan. Keren, keren, keren. Oke, baik. Tidak lupa kami menginformasikan bahwa SMP Muhammadiyah Merauke telah membuka SPMB, sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran 2025-2026, 2026-2027 tentunya. Baik, gelombang satu udah dibuka ya seperti itu. Jangan lupa mendaftar di kontak personnya di sini. Oke. Baik, Sopis, hari-hari ini ya kita sedang ada di dalam sesuatu yang trending gitu. Dimanapun kita lihat di sosial media itu pasti ada sesuatu yang trending. Apa? Tentang lingkungan hidup. Nah, tentunya kami berdoa untuk seluruh masyarakat di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan juga untuk kita yang menonton Shopee semua diberikan kemudahan untuk menyalurkan bantuan kita tentunya. Oke. Baik, Shopee semuanya berkaitan dengan tema apa yang kita akan bahas di sini. Nah, di sini kita sudah menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial. Beri sambutan yang meriah kepada Ananda kita berdua. Ya. Yang pertama di sini di sebelah sudut merah ada Bidadari Lembayung Senja. Biasa diakrab dipanggil Bibi. Bibi. Lebih singkat sekali ya. Namanya Bidadari Lembayung Senja. Culture sekali. Oke, baik. Selanjutnya ada Fridia Asyifa Misbahuddin. Benar? Dipanggil Fridia. Oke. Beri sambutan meriah kepada bintang tamu kita pada hari ini. Oke, baik. Sopis yang ada di rumah, yang di jalan maupun yang dimanapun kalian berada. Nah, peserta didik kita ini, mereka bukan peserta didik yang biasa tentunya. Mereka adalah yang satu ya, Bibi ini tergabung di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Merauke ya, benar ya. Dan juga Fridia pimpinan ranting ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah Merauke tentunya ya. Dan apa, tebak yang kebetulan, mereka ini berdua sama-sama di bidang lingkungan hidup. Tepuk tangan untuk mereka. Keren. Anak muda, bukan muda, ini masih bocil juga terlalu kasar ya kayaknya. Masih muda yang lah pokoknya, remaja seperti itu, dan mereka peduli terhadap lingkungan hidup seperti itu. Baik, Sopis semuanya, mungkin kita tanya terlebih dahulu kepada mereka berdua ini ya. Kalau boleh tahu, Bibi dan Fridia nih ya. Bibi dan Fridia ini apa yang mendasari hal paling sederhana yang membuat kalian berdua itu tertarik untuk gabung di bidang lingkungan hidup? Apakah benar-benar kalian ada awareness atau ada perhatian berlebih terhadap isu ini? Saya sebagai siswi melihat kita punya lingkungan ini semakin lama semakin ada perubahan yang kita alami secara tidak langsung, seperti perubahan iklim yang sekarang Merauke kalau pas panas sekali. Oh, benar. Hujan terus dalam minggu itu. Benar. Kemudian saya juga ingin menjaga lingkungan sekitar saya agar dia bisa dilestarikan secara terus-menerus. Karena saya percaya yang saya lakukan ini walaupun sederhana, tetapi bisa berdampak di kemudian hari. Oke, baik, menarik sekali ya, itu pandangan dari Fridia. Nah, sekarang kalau Bibi nih, kalau Bibi ini ada nggak background yang membuat Bibi tertarik dengan lingkungan hidup dari hal sederhana mungkin? Kalau background saya, kenapa saya bisa masuk ke bidang lingkungan hidup, itu karena dari kecil memang sudah diajarkan tentang lingkungan hidup, entah itu menanam pohon, ataupun membudidaya hewan, dan sebagainya. Jadi itu hal itulah yang membuat saya tumbuh makin lama itu paham kayak, oh iya, saya tuh lebih suka tentang lingkungan hidup dan lebih tertarik dengan hal itu, juga sangat penting dengan hal itu. Karena ya kita lihat aja yang bakal terjadi, karena harusnya yang bulan September kemarin itu harusnya panas tapi malah hujan, dan sekarang malahnya harusnya panas dengan hujan. Jadi kayak balik lah, bahasanya iklimnya kebalik.
Jadi itu membuat saya masuk ke bidang lingkungan hidup. Oke, menarik sekali ya. Bibi punya atau Fridia punya tanaman yang menarik di rumah? Pohon atau apa gitu? Fridia ada pohon. Ada Pohon apa tuh? pohon kelengkeng. Sudah berbuah? Sudah Oke. Banyak buahnya? banyak tapi masih kecil-kecil. Oh, kecil-kecil. Iya emang. Mohon maaf, ini memang kalau kelengkeng ya itu kecil-kecil. Kalau besar duku, mau besar lagi semangka. Besar tuh. Iya. Masya Allah ya. Iya. Oke, menarik sekali ya. Ternyata Vidya juga apa ya peduli terhadap lingkungan sekitar dan aksi nyatanya dia punya pohon di rumah ya. Pohon ini sangat berarti tentunya untuk kita. Nah, selanjutnya eh kalian tadi sudah bicarakan, sudah tertarik dengan apa yang mendasarkan tertarik dengan lingkungan hidup ya kan sampai kalian bergabung di Ikatan Banjar Muhammadiyah Merauke, yang satu pimpinan ranting, satunya pimpinan daerah, kemudian bergabung gitu. Nah, sekarang kita menuju sesuatu yang agak besar nih. Nah, Fridia sama Bibi ngikutin nggak sesuatu yang baru saja terjadi di Sumatera? Ya. Saudara-saudara kita Sumatera? Ya. Oke, ngikutin. Ikutin Itu kan banjir bandang sampai itu bukan cuma air ya, lumpur, pohon bener ya, pohon gelondongan, itu besar-besar sekali itu kalau menghantam rumah bisa langsung hancur seperti itu. Nah, kira-kira nih, kalau menurutnya Bibi sama Fridia, karena kalian tadi ngikutin bilangnya ya, itu kenapa kok bisa sampai kejadiannya semengerikan itu, sampai terjadi bencana nasional? Oh, belum dibilang bencana nasional ya sekarang ya? Oh, belum. Maaf, saya ralat, bukan bencana nasional ternyata ya, masih bencana biasa saja. Oke. Kalau menurut Bibi apa deh? Atau Frida dulu? Mana? Mana dulu? Frida dulu baru Bibi nambahin? Iya, misalnya. Oke juga, silakan. Jadi tuh kejadian itu tuh dikaitkan juga dengan ulah manusia, dengan itu kegiatan deforestasi secara berlebihan. Nah, yang kita lihat itu kan kemarin ketika pemerintah ditanya, kan ada gelondongan-gelondongan kayu tuh yang hanyut, terus ditanya itu tuh katanya itu kayu yang roboh gara-gara kena arus air yang besar. Oh iya. Tapi yang kita tahu di situ kan sudah terjadi deforestasi secara besar-besaran. Nah, pertanyaan saya, nah ketika kayu itu ditebang tuh dialihkan kemana sih? Dijual kah atau dikemanain? Nah, ternyata kayu seperti itu tuh yang saya baca di artikel itu dia tuh ditebang lalu dia itu dilindas pakai alat besar, alat berat untuk nantinya akan dijadikan aspal seperti itu. Oh, jadi pondasi gitu ya? Ya, oh, ini menarik. Ini fakta, nggak tahu ya, kita belum konfirmasi ya. Itu salah satu artikel ya. Kita belum ngecek di artikel lain, mungkin sumber lain, dan kita harus melakukan double checking ya, atau mungkin triple checking dan sebagainya. Menarik informasi baru yang disampaikan oleh Fridia. Nah, Bibi, gilirannya Bibi untuk nambahi. Gimana Bibi? Apa? Untuk tambahan saya, Ya. itu benar banget karena itu ada faktor manusia juga. Tetapi ada juga faktor dari lingkungan hidup juga, yaitu bahwasanya hujan badai tadi itu yang datang ke Sulawesi kita, Sulawesi gitu teman-temannya. Dan itu itu juga ada dua faktor, yaitu faktor lingkungan hidup dengan manusia. Yang manusia tadi seperti yang Frida bilang kurang lebihnya. Kalau untuk faktor lingkungan hidup itu adalah yang dideteksi oleh para penelitian bahwa itu tidak sampai separah itu, tetapi nyatanya yang datang itu malah badai yang bisa dibilang hujannya itu sampai menenggelamkan kurang lebih tingginya itu 300 meteran lah. Meter yang sangat tinggi dan bisa menenggelamkan rumah-rumah yang kita lihat kan rumah-rumah terpenuhi oleh air. Iya. Dan juga kalau untuk manusia sendiri yaitu banyaknya deforestasi tersebut. Jadinya banyaknya penebangan lahan yang tidak sesuai izin ataupun tidak sesuai edaran yang seharusnya, dan juga berlebihannya pembukaan lahan tersebut, sehingga untuk masa sekarang ini yang lama-lama tersebut baru berdampak sekarang ini gitu. Jadi hal tersebutlah yang membuat kejadian tersebut, padahal juga harusnya mah tidak seperti itu gitu, tidak berlebihan. Jadi dua faktor tersebut lah. Jadi juga deforestasi ini sangat parah sampai untuk provinsi tersebut itu sudah masuk ke 10 tertinggi yang sudah melakukan deforestasi. Juga Indonesia sudah masuk peringkat 2 deforestasi ya. Yang pertama Brazil, yang kedua Indonesia gitu. Sekolahnya sekitar 10 juta hektar lebih. Wow, menarik.
Saya agak tertegun ya. Ini tadi sementara saya itu ceria gara-gara mendapatkan informasi dari Bibi ini sampai kita peringkat 2 dalam hal deforestasi ini, peringkat 2 setelah berhasil lah. Semoga ini kita tidak mengalami peningkatan peringkat ya. Amin. 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 Oke, kita sambung lagi. Ini kita secara tidak langsung sudah menyinggung ke arah deforestasi nih. Nah, di mana kita tahu bahwa deforestasi ini adalah proses di mana kita menebang pohon seperti itu yang di hutan-hutan kita seperti itu. Nah, tetapi di mana kalau misalnya orang-orang deforestasi itu kan untuk sesuatu yang produktif seperti itu. Ya mungkin deforestasi hutannya dipotong, kemudian kelapa sawitnya diganti dengan kelapa sawit, minyak goreng seperti itu, dan mungkin apa lagi? Tambang mungkin, atau mungkin bahkan pemukiman atau perkebunan mungkin ya seperti itu. Seperti itu. Jadi dilema dong ya antara ekonomi dan juga ekologi. Nah, gimana menurut kalian? Gimana pandangan kalian antara keseimbangan antara ekonomi dan ekologi ini? Nah, mungkin dari siapa yuk? Fridia dulu, Bibi dulu. Fridia dulu. Oke, silakan Fridia. Nah, jika dilakukan terus-menerus pembukaan lahan secara produktif itu sebenarnya itu menambah mahal kita punya kerusakan pembangunan dan kerusakan lingkungan alam. Karena deforestasi bukan hanya sekedar penggundulan hutan, tetapi dia itu bisa menyebabkan banjir, kekeringan, dan emisi karbon. Wow. Tentu saja kita berdua ini yang berlatar belakang yang masuk di lingkungan hidup, kita memiliki dilema tersebut bukan karena suatu alasan, tetapi itu alasan untuk mengkritisi pembangunan yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, saat kita akan melakukan deforestasi secara produktif itu seharusnya pembukaan lahan itu dilakukan dengan cara dengan izin yang ketat, pengawasan dari pihak pemerintah, kemudian tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Benar. Juga mungkin melibatkan ini ya masyarakat adat seperti itu ya, itu penting banget gitu. Jangan sampai kita menghiraukan masyarakat adat yang mereka adalah penduduk asli di daerah tersebut ya, seperti itu. Nah, gini Bibi, kalau Bibi ada tambahan lagi gak apa yang disampaikan oleh Fridia? Mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Gimana tuh? Yaitu kan sebenarnya itu kita nggak apa, karena kita juga orang sebagai manusia kan pasti konsumtif ya. Iya, benar. Pasti juga kita membutuhkan minyak dari hal tersebut. Betul. Cuman salahnya itu apa? Salahnya itu nggak salah sebenarnya mereka membuat bangunan tersebut atau pembukaan lahan, tetapi dengan syarat daerahnya sudah tepat ataupun sudah sesuai dengan verifikasi para pemerintah kalau itu memang benar-benar lahan yang bisa digunakan untuk perkebunan sawit. Terus yang kedua itu adalah izin dari pihak masyarakat tersebut bahwasannya apakah boleh kita bangun di sini ataupun membuka lahan di sini untuk untuk perkebunan sawit. Terus juga melihat apakah lahannya itu seberapa banyak sih yang dibuka. Dan juga kan karena satu hal yang berlebihan itu tidak baik. Jadinya pastinya lahan yang dibuka juga harus sesuai dengan syarat ketentuan bahwasanya tidak boleh berlebihan karena juga pasti berdampak kita untuk masa depan kita. Bener. Jadi nggak anti ya nggak anti minyak goreng ya, kalian berdua ya gitu. Dan juga mungkin pembangunan, anti nggak kalian sama pembangunan? Enggak sih, karena tergantung pembangunannya itu dalam tujuannya tuh apa. Kalau untuk mensejahterakan masyarakat ya pasti kita bakal dukung. Tetapi ketika ada sesuatu masalah atau misalkan kerusakan hutan, berarti itu yang salah itu pada programnya. Oh betul, jadi perlu di amdalnya seperti itu ya, perlu dikaji seperti itu, melibatkan sekali lagi masyarakat adat seperti itu dan tidak rakus ya, tidak menguntungkan satu pihak saja seperti itu. Nah, kita udah bahas pembangunan, sawit dan sebagainya. Kemudian ini nih. Nah, ini menarik. Kemarin saya melihat di sosial media gitu ya, ada kalian berdua tuh. Nah, kalian ada yang ikut pungut sampah itu di Pantai Nasai, Pantai Lampu Satu, dan juga ada yang ini kemah itu. Ya, itu kemah itu apa tuh agendanya tuh kalau boleh tahu? Dalam rangka apa? Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kita bilang tadi di Pantai Nasai, Pantai Lampu Satu, itu pertama kali saya ikut itu kan benar-benar diundang, yang benar-benar orang-orang diundang sebagainya, dan benar-benar
Itu kedua kali kegiatan. Oh, 2 kali. Itu ya waktu itu pertama kali itu di tahun 2024 di Wow. waktu ulang tahunnya Sophia. Oh, oke. Cuman waktu itu emang kayak apa kurang terkenal bahasanya, maksudnya nggak terlalu banyak dan itu belum sampai ke anak-anak SMP. Belum populer ya Iya waktu belum itu ya. populer, Oke, masih oke. awal-awal bangun. Jadinya belum banyak yang tahu. Tapi waktu Hmm. tahun ini di bulan-bulan sebelum September, Juni, Juli lah, itu mereka melaksanakan kegiatan festival Sophia. Juli itu ada selang-selingin dengan penanaman bersama, Oh, oke. penanaman. Jadi penanaman pohonnya emang dikhususkan untuk di area pantai sehingga Hmm. kalau semisal pantai pasir pantai itu kan gampang terbawa arus ya Oh, bahasanya. abrasi. Iya. Oh ya, benar benar benar. Nah, itu kita tanam pohon di situ agar pasir itu tidak mengikuti air tersebut, Oh, jadi tidak mengingat. terkikis airnya, Oke. pasirnya. Nah, itu terus habis itu kalau di Pantai Lampung satu rata-rata kita melakukan pembersihan karena banyaknya pengunjung sehingga Oh, benar. menimbulkan sampah ya kan. Dan terus kalau untuk di para camp kemarin, para Indonesia camping kemarin itu kegiatannya kurang lebih kita mencari tahu nih tentang apa aja sih masalah yang ada di dunia kita ini terhadap limbah sampah, terus juga terhadap lingkungan sekitar, apa aja sih yang membuat hewan-hewan ini tuh punah, maksudnya bukan punah sih, lumayan terancam lah nyawanya. Oh, betul. Terus juga kita keliling tuh di sekitar Bumi Perkemahan Wasur, mencari Bumi tahu. Perkemahan Wasur. Oh, Iya, Taman Nasional ya. iya Taman Oh, benar Nasional sekali. Wasur. Kita mencari tahu apakah hewan-hewan di situ tuh aman terhadap Hmm. yang dijaga oleh pemerintah. Terus juga kita mencari tahu nih tentang ekologis tuh apa sih gitu, juga kayak mencari gimana caranya agar kita keluar dari masalah ini semua. Apalagi kan Oh, Merauke ini di Papua Selatan, Merauke adalah salah satu tempat peringkat pertama yang apa sudah pembukaan lahan, juga banyak banget limbah-limbahnya. oke. Oke, untuk informasi juga untuk ya Sopis ya, mungkin yang di luar Merauke. Ya untuk informasi Merauke ini, oh maaf, Papua ini baru saja melakukan pemekaran provinsi ya. Salah Iya, satunya provinsi adalah Papua Selatan sebagai Merauke ibu kotanya begitu. iya. Dan otomatis ada program strategis nasional, ada pembangunan yang berlebih ya seperti itu. Nah, itu untuk backgroundnya seperti itu. Nah, kalian kan sudah ikut ya sebagai aktivis muda, aktivis remaja, apapun lah namanya itu. Eh, Pernah nggak kalian dapat suara gitu atau mungkin aspirasi dari masyarakat lokal, penghuni asli dari Merauke ini? Mungkin mereka punya aspirasi tentang keadaan kita sekarang gitu, ada nggak? Yang pasti ada, yang pastinya ada. Oke, mungkin dari Vidya ada nggak contohnya? Salah satunya waktu kita mengikuti para camp Para camp, oke. itu ada salah satu masyarakat adat dari sana, dia ngomong kayak gini, sebenarnya ini tanah kita ini milik pemerintah atau milik Wow, masyarakat adat seperti itu. Nah, wow. bahkan suami itu yang penyelenggara aja masih sulit untuk menyatakannya karena Oh, bisa benar. dibilang eh, pemerintah yang berpegang besar ya kita punya keberlangsungan itu, keberlangsungan kemajuan kita punya Papua Selatan ini. Iya, benar sekali. Kalau Bibi ada nggak yang mungkin terlewat dari apa yang disampaikan oleh Fridia tentang masyarakat lokal itu apa yang disuarakan? Ya, kalau dari saya sendiri itu emang banyak banget ya di Papua yang menyatakan bahwa ini penyebabnya pertama adalah manusia dan sebagainya, itu masalah-masalah tersebut. Juga kalau untuk di media sosial sendiri kemarin itu para Indonesia Iya. memposting video waktu di hari HAM, saya mereka demokrasi ya, Demonstrasi, unjuk rasa. iya, unjuk Oke. rasa. Nah di situ ada pertanyaan untuk masyarakat adat, kira-kira hak apa sih yang masyarakat butuhkan. Ternyata mereka itu tidak menginginkan uang, tetapi mereka membutuhkan lahan mereka yang diambil oleh pemerintah untuk pembangunan dan sebagainya. Karena faktor utama dari kekurangannya konflik tersebut adalah ya pembukaan lahan itu, jadinya apa yang mereka perlukan itu terkurang karena hal tersebut gitu. Juga dari semua masalah kan yang menciptakan limbah manusia, yang menebang pohon patusnya manusia. Benar. Ya, dan itu semua tuh sampai-sampai ada kata yang menyinggung bahwa lebih baik manusia dimusnahkan saja gitu. Itu kalau mau keras-kerasnya ya. Jadi wow, agak menarik ya. Sampai iya mungkin kadang-kadang ya, terkadang kalau kita malam overthinking gitu, apakah manusia ini pantas jadi khalifah ya, kayak kita ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini, tetapi kita juga yang merusak
bumi ini Iya. seperti itu, atau bahkan mungkin sampai yang ekstrim manusia itu mendingan dimusnahkan daripada menjadi hama di muka bumi ini ya. Iya, sampai ada kata begitu. Iya, oke. Jadi ini klarifikasi ya, bukan kami yang ngomong, ada orang yang ngomong tersebut gitu. Iya, Jadi menyatakan bukan tersebut. pandangan kami pribadi seperti itu. Baik. Jadi gini, kalian berdua sudah ikut aksi yang secara represif ya, dengan cara aksinya itu menanam pohon, membersihkan sampah, dan bahkan yang paling saya rasa menurut vital itu kita di Pantai Nasai kalian kemarin ya, nanam pohon supaya tidak abrasi. Nah, Iya. itu kan aksi yang represif. Gimana kalau kalian aksi yang lebih ke arah persuasif, yang mengajak gitu? Ayo kita ngapain nih supaya kita bisa menjaga lingkungan? Ada nggak pesan yang nih mau disampaikan kepada sopis-sopis yang ada di rumah? Ayo. Kalau dari saya pribadi, Mm-mm. ini saya sekalian menyebutkan faktanya ya, Oke, bahwa boleh. saya mendapatkan pesan kata-kata ini itu dari internet. Iya, Yang saya temui bahwasanya air itu penting juga, air bersih itu untuk kesehatan kita. Kurang benar. lebih itulah Setuju. bahasanya ya kan? Karena emang kita juga sebagai manusia membutuhkan air untuk hidup kita. Benar. Nah, terus kira-kira air bersih ini tuh nggak sepenuhnya kita menggunakan, tapi maksudnya kita menggunakan tapi tidak bentuknya, bahwasanya kayak kita pakai HP deh, HP. Benar. HP itu anak remaja zaman sekarang seperti kita ini rata-rata menggunakan ChatGPT untuk pembelajaran. Bahasanya, aduh malas, ini pakai ChatGPT aja Oh, biar yang kerja, benar. iya kan? Nah, ChatGPT ini tuh menggunakan hampir ratusan hingga tonan air untuk merefresh sistemnya ataupun Oh, pendinginan sistemnya. Mungkin dari sobi-sobi semua mungkin pernah membaca di prakarya itu pendinginan CPU ataupun hmm, alat-alat sejenisnya itu elektronik membutuhkan ya. bukan air yang bertonton untuk pendinginan. Dan Oh, sehingga apa ya, masyarakat seperti kita ini tuh kekurangan air bersih itu karena kita menggunakannya dengan cara yang salah gitu. hmm. Bahwasanya kan kita bisa mencari suatu jawaban ataupun informasi dari buku-buku yang sama kita Oh iya, bikin benar, gitu. benar, benar. Jadinya apa ya, sebagai masyarakat yang positif juga kita harus mengurangi hal tersebut karena itu juga berdampak kepada kita juga teman-teman kita yang di Sulawesi. Oke. Gini, sebelum ke Fridia ya. Jadi ini menarik ini. Ini informasi baru gitu. Nah, saya juga belum riset nih, belum lihat Ya, ke sumber-sumber lain gitu. Tentunya kita harus sekali lagi cross check dong, double check gitu ya. kan. Nah, mungkin ini dimaksud konsumtif air itu kadar air di udara atau kadar yang di udara ya, kelembapan gitu. Air yang kita konsumsi sehari-hari itu. Oh, Jadi begitu. apa ya? Kan yang kita lihat sekarang itu banyak banget kan masyarakat ataupun yang dari luar negeri juga membutuhkan air. Bahasanya Benar. di negara dia enggak di mereka sendiri lah, itu sendiri itu orang asal asli sini sampai menimba air di sumurnya orang lain, Wow. ya bahasanya orang lain, bukan sumurnya mereka Benar, sendiri. benar. Karena apa? Karena kurang air tersebut gitu. Jadinya apa ya? Karena keegoisan beberapa orang yang menggunakan ChatGPT sehingga orang-orang yang sangat membutuhkan ini malah tidak mendapatkan air tersebut seperti itu. Oh, ini secara general ini ya, AI ya. Nggak Iya. cuma ChatGPT bisa, nggak jadi deh. Yang lainnya juga mungkin AI ini, AI itu gitu. Oke, mungkin. Ah, itu dari Bidadari. Nah, dari Bibi lah. Sekali dari Fridia ada nggak pesan persuasif yang mengajak sopis-sopis yang nonton ini untuk menjaga lingkungan kita? Silakan. Ya, jadi kita sebagai pelajar muda bukan cuma hanya ikut sekedar bersih-bersih doang, Hmm, tetapi mengajak teman, keluarga, serta kerabat-kerabat kita yang lain untuk berubah. Berubah dalam artian ini tuh untuk lebih sadar lagi tentang pentingnya bagaimana menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bisa terlestarikan. hmm. Ya itu saja. Contohnya kita ini ya, Ya, daripada pakai air yang mineral botolan, kita pakai tumbler ya. Mengurangi. Aduh, tumbler lagi seperti itu. Baik, menarik sekali perjumpaan kita pada hari ini, tapi kiranya kita udah cukup ya pembahasan yang hari ini, cukup detail, cukup menarik juga apa yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bibi dan Fidria. Dan untuk sopis-sopis di rumah, tentunya apa yang menjadi pandangan mereka belum tentu absolut 100% benar ya. Tentunya masih bisa debatable, bisa diperdebatkan atau bahkan mungkin dikritik. Nah, bagi sopis-sopis yang pengen mendiskusikan ini bisa di kolom komentar dan juga dengan sopan dan santun tentunya. Ya, kita mari berdiskusi dengan bijak
menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang terpelajar, masyarakat yang tahu sopan santun seperti itu. Memanusiakan manusia lah seperti itu. Baik, Sopis, ini sudah menjadi penghujung acara kita ya seperti itu. Dan tidak lupa saya mengajak Sopis yang ada di rumah ya untuk menjaga lingkungan, buang sampah tidak sembarangan, penggunaan yang konsumtif terlalu eksploitatif lah, dan juga mungkin dari listrik ya, mungkin listrik kita juga bisa pakai agak berhemat seperti itu. Banyak hal sederhana yang kita bisa lakukan untuk menjaga lingkungan hidup kita. Kemudian tidak lupa saya mau sampaikan bahwa SMP Muhammadiyah Merauke membuka mati saudara, nggak ada yang ngingetin ya Sopis yang di rumah. Oke, semuanya Sopis. Mungkin udah cukup hari ini. Sekali lagi, SMP Muhammadiyah Merauke membuka SPMB tahun ajaran 2026-2027 gelombang 1 tentunya sampai 31 Maret nanti. Jadi cepat-cepat adik-adik yang ada di rumah segera mendaftar di SMP Muhammadiyah. Untuk Bapak Ibu yang punya anak, nah ada nih kontak personnya untuk SPMB SMP Muhammadiyah Merauke seperti itu. Baik. Oke, waktunya kita berpamitan. Kesimpulannya, mari jaga lingkungan hidup kita semuanya. Dan untuk Sopis semua, tetap berkarya, tetap semangat, dan sehat selalu. Ucapkan bye-bye kepada Sopis yang ada di rumah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.